Shalom, berjumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap hari. Dan pagi hari ini saya mengajak saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita belajar bersama dari kitab Roma, kita angkat pujian dari Kidung Anugerah nomor 39, Bila Kurenungkan Kasih Setiamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Ku memujimu, pujianku naikkan demi namamu. Pujianku naikkan demi namamu. Baik, pagi ini kita lanjut renungan firman Tuhan. Mari saudara kita melihat di dalam Roma. Kita masih di Roma pasal 7. Saya membawa saudara untuk membaca bagian Roma 7 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, apa yang jahat itu yang ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali, saya masih dalam hubungan dengan hukum Taurat, bahwa kemarin saya jelaskan hukum Taurat itu sifatnya kudus, perintah peraturannya kudus, benar dan baik. Kemudian juga hukum Taurat itu bersifat rohani. Ini esensi. Nah, sementara aku, saudara kita adalah manusia berdosa. Tubuh ini lebih suka untuk melakukan hal-hal yang sifatnya berdosa. Paulus katakan bahwa aku menginginkan melakukan hal yang baik dalam diri aku, akal budiku menginginkan,
Tetapi anggota-anggota tubuhku melakukan perintah yang lain. Ada hukum yang lain yang bukan hukum Allah yang ada di dalam anggota tubuh kita, yang memerintahkan anggota tubuh kita, yang mendorong anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya berdosa, hal-hal yang sifatnya melanggar hukum itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan aku ingin melakukan apa yang baik, tapi justru bukan yang baik itu yang aku perbuat, melainkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Justru itu yang aku perbuat. Jadi saudara dan saya kenali diri kita bahwa Anda menginginkan hal baik. Dari rumah kita menginginkan hal yang baik untuk pergi bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Di tengah jalan ada hukum lain yang mengganggu kita, yang menggoda kita, yang membuat kita akhirnya melawan Allah, melanggar hukum Allah. Yang tadinya keinginan kita sebagai manusia, kita mau supaya kita dibaharui, kita mau supaya kita bisa dapat menyenangkan hati Allah. Tetapi ada hukum lain yang bekerja di dalam diri kita yang membuat kita berontak. Kita ingin melakukan yang baik, tapi justru bukan yang baik itu yang kita perbuat, melainkan hal yang buruk yang kita perbuat. Ini nyata, ini real. Anda percaya atau tidak, inilah hidup kita. Hari-hari kita menjalani kehidupan yang demikian. Karena itu kita perlu hati-hati. Saudara, kalau dalam hidup ini Anda harus menaruh harapan untuk hidup kudus dalam melakukan hukum Taurat, Anda sudah gagal. Karena apa? Satu saja kita langgar, kita udah langgar semuanya. Tidak ada hal yang bisa dapat kita ini dengan baik. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus. Saya sedikit membawa kita untuk melihat ya dari surat-surat Paulus maupun kita lihat Yakobus mengatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Saya mau ajak kita melihat ini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi saudara, hukum Taurat, makanya tadi di awal dan kemarin kita udah lihat bahwa hukum Taurat itu sifatnya kudus. Hukum Taurat itu sifatnya rohani. Dia adalah benar, baik. Jadi tidak boleh ada yang langgar. Karena itu di sini dikatakan Yakobus menjelaskan bahwa hukum Taurat itu ada 10. Anda melakukan 9, satu bagian dari 10 itu Anda abaikan, maka Anda bersalah terhadap seluruhnya. Saudara dan saya tidak bisa dapat melakukan sekaligus. Dan kita memang tidak akan pernah bisa. Justru karena kita tidak sanggup itu, Allah di dalam Yesus Kristus datang menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Satu Anda langgar, satu saya langgar, satu kita langgar, maka kita sudah melanggar seluruh dari hukum itu. Bayangkan ini, Yakobus memberi penegasan sangat-sangat tegas. Kalau Paulus punya bahasa itu dia agak sedikit enak didengar ya. Hukum Taurat sifatnya kudus, perintah-perintah kudus, kemudian dia benar dan baik dan dia bersifat rohani. Tetapi Yakobus dalam bahasanya keras, langsung dia to the point bahwa Anda melakukan seluruh hukum itu tetapi Anda abaikan satu bagiannya, maka Anda dan saya sudah bersalah terhadap keseluruhan dari hukum itu. Jadi kita lihat tidak main-main, hukum itu adalah sempurna. Karena itu tidak boleh ada yang langgar. Nah, pertanyaan saya, saudara dan saya dalam perjalanan hidup, ada nggak melanggar aturan itu salah satu darinya? Kalau satu saja kita langgar, maka seluruhnya bersalah. Apalagi kalau sudah seluruhnya bersalah. Nah, kita langgar, ini berbahaya bagi kita. Karena itu saudara, hukum Taurat tidak bisa dapat dipegang sebagai jalan keselamatan. Karena saudara dan saya justru oleh hukum Taurat kita terjerat dalam hukum itu. Kita justru dijajah oleh hukum itu, ya. Kita diperbudak oleh hukum itu karena hukum itu memberikan kepada kita kesempatan untuk kita jatuh di dalam dosa. Kalau saudara dan saya tidak melanggar, no problem. Tapi pada saat kita melanggar, maka kita terjerat oleh hukum itu dan kita terjatuh di dalam dosa. Dan orang yang terjatuh di dalam dosa, kemarin saya sudah menjelaskan, upah dari dosa itu adalah maut, nggak main-main. Ya. Upah dari pelanggaran hukum Allah yang adalah dosa adalah maut. Jadi tidak main-main.
Karena itu belajar terus. Ikuti saya dalam setiap kesempatan untuk kita belajar. Supaya lewat proses belajar ini kita benar-benar semakin memahami Allah dan kebenarannya. Untuk hidup dihidupi dengan benar dalam seluruh kehidupan kita, sehingga apa? Kehidupan kita boleh benar-benar menyenangkan hati Allah. Besok ketemu dengan saya, saudara pasti diberkati dan Tuhan Yesus dimuliakan.